Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga Nur Adansa dengan NPM 233510352. Di sini itu dengan mata kuliah pemrograman mobile dari kelas 6F. Saya akan melanjutkan yaitu tentang materi di bab kelima, yaitu styling dan layout. Lanjut, yang pertama yaitu The Yoga Layout Engine, The Universal Translator. Banyak pengembang web yang baru terjun ke React Native yang seringkali terjebak dalam kesalahpahaman fatal bahwa mereka sedang menulis CSS biasa. Mereka mencoba menggunakan properti seperti display, grid, float, left, atau animasi CSS, dan bingung mengapa aplikasi mereka malah crash atau tidak menampilkan apa-apa. Kenyataannya, React Native tidak menggunakan mesin browser seperti Chrome atau Safari untuk merender tampilan, sehingga ia tidak mengerti bahasa CSS secara natif. Disinilah peran pahlawan tak terlihat bernama Yoga, sebuah mesin tata letak atau layout engine lintas platform yang ditulis dengan bahasa C++ oleh tim teknik Facebook. Yang Yoga bertindak sebagai penerjemah universal atau diplomat yang menjebatani keinginan desainmu dengan aturan kaku seperti sistem operasi Android dan iOS. Tugas utama Yoga adalah mengambil instruksi gaya yang kamu tulis dalam JavaScript yang sangat mirip dengan Flexbox di web dan menghitung koordinat posisi yang tepat untuk setiap elemen di layar. Ketika kamu menyuruh sebuah kotak untuk berada di tengah layar, Yoga akan melakukan kalkulasi matematika kompleks untuk menentukan koordinat X dan Y yang presisi, baik itu di layar iPhone 14 Pro Max maupun di layar Android murah beresolusi rendah. Hebatnya, Yoga melakukan semua perhitungan berat ini di shadow thread seperti yang pertama di bab 1, sehingga tidak mengganggu kelancaran animasi di UI thread utama. Ini memastikan bahwa meskipun tata letakmu sangat rumit, dengan ratusan kotak bersarang, aplikasi tetap terasa responsif dan mulus saat digulir. Tanpa Yoga, kita harus menulis kode kalkulasi posisi manual untuk Android menggunakan XML layout dan iOS menggunakan auto layout secara terpisah, yang merupakan mimpi buruk produktivitas. Namun, sepenting untuk dicatat bahwa Yoga hanyalah implementasi dan dari algoritma Flexbox untuk keseluruhan standar CSS. Ini berarti kamu tidak akan menemukan fitur CSS modern lain seperti CSS Grid atau CSS Table di dalam React Native secara bawaan. Keputusan ini diambil bukan karena tim Meta malas, melainkan karena Flexbox dianggap sebagai model tata letak yang paling efisien, cukup ekspresif untuk menangani 90% kebutuhan antarmuka aplikasi mobile. Aplikasi mobile umumnya tersusun dari tumpuan elemen vertikal, seperti feed Instagram, atau barisan horizontal seperti cerita atau story. Dan Flexbox adalah raja untuk urutan tata letak dimensi semacam ini. Membatasi fitur hanya pada Flexbox juga menjaga ukuran mesin Yoga tetap kecil dan performanya sangat dibandingkan mesin browser lengkap gemuk. Coba kita searching the Yoga Layout Engine. Tadi udah jelaskan, The Yoga Layout adalah mesin layout tata letak digunakan React Native untuk mengatur posisi dan ukuran komponen menggunakan konsep Flexbox. Dikembangkan cara kerjanya, kamu nulis style misalnya flex justify content. Yoga menghitung posisi dan ukuran setiap view hasilnya ditampilkan ke layar. View-nya, dia mengatur ukuran. Katanya, Yoga akan menyusun kotak secara horizontal, memberi jarak elemen space between.
Oh, ini space between ini untuk memberi jarak, menyelaraskan ke tengah secara vertikal. Yang tadi ini yang kedua menggunakan flex. Properti penting di yoga ada flex, membagi ruang. Oh, yang ini flex. Ada flex direction untuk arah. Kalau justify content posisi horizontal utama, alek item untuk posisi vertikal silang, selection override per item. Oke. Malah baru tadi kita tentang yoga, itu aplikasi tata letak ya. Selanjutnya di sini ada flag direction dan axis, yaitu jantung dari penguasaan Flexbox terletak pada pemahaman mendalam tentang dua garis imajiner, main axis yaitu sumbu utama dan cross axis sumbu silang. Bayangkan kamu adalah seorang sutradara baris yang sedang mengatur pasukan. Kamu perlu memutuskan apakah pasukan akan baris memanjang ke belakang atau berjejer ke samping. Sumbu utama ditentukan oleh properti flag direction. Oh, ini tadi yang seperti di yoga tadi. Jika kamu mengaturnya ke row, sumbu utama berjalan horizontal dari kiri ke kanan. Jika kamu mengaturnya ke kolom, sumbu utama berjalan vertikal dari atas ke bawah. Sumbu silang selalu tegak lurus 90 derajat, sedangkan sumbu utama memiliki peta mental yang jelas tentang arah kedua sumbu ini adalah kunci, karena properti penyelarasan alignment lain bergantung sepenuhnya pada arah ini. Perbedaan terbesar sering menjebak pengembang web yang beralih ke mobile adalah nilai default dari flag direction. Di dunia web, elemen secara alami berjejer ke samping dan menumpuk tergantung tipe elemennya. Tapi Flexbox web default-nya adalah row. Di React Native nilai default-nya adalah column. Kenapa? Karena layar smartphone itu tinggi dan sempit, sehingga perilaku alami adalah menumpuk konten dari atas ke bawah seperti daftar kontak atau berita. Oh, jadi dia seperti scroll. Jadi jika kamu membuat view dan memasukkan 3 teks di dalam tanpa styling apapun, mereka akan otomatis tersusun vertikal. Kamu tidak akan menulis flag direction kolom secara eksplisit karena itu sudah menjadi perilaku bawaan. Untuk mengontrol posisi elemen di sepanjang sumbu utama, kita menggunakan properti justify content. Bayangkan ini sebagai alat mengukur jarak antar elemen dalam barisan. Apakah kamu ingin elemen berkumpul di awal, flag start, berkumpul di tengah, center, atau tersebar merata dan jarak yang sama, atau space between. Jika flag direction adalah kolom vertikal, maka justify content atau center akan membuat kontenmu berada di tengah-tengah layar secara vertikal, atas bawah. Banyak pemula bingung karena di web mereka terbiasa justify content itu untuk kiri ke kanan. Di mobile maknanya dinamis tergantung arah sumbu utamanya. Baru di sisi lain, untuk mengontrol posisi di sumbu silang, kita menggunakan properti align item. Ini mengatur bagaimana elemen berperilaku di sisi yang berlawanan dengan arah aliran utamanya. Jika sumbu utama adalah vertikal atau kolom, maka elemen item mengurus posisi horizontal kiri ke kanan. Salah satu nilai paling sakti di sini adalah elemen item, yaitu center, yang akan membuat elemenmu berada persis di tengah jalur lintasan. Kombinasi justify content center dan elemen item center adalah mantra suci untuk membuat elemen benar-benar di tengah layar secara sempurna. Tugas-tugas yang dulunya sangat sulit di era CSS lama. Lalu ada selanjutnya yaitu align self, yang memungkinkan sebuah elemen anak untuk membangkang terhadap aturan alignment item milik induknya. Misalnya, induknya memerintahkan semua anaknya untuk rata kiri atau flag start. Tapi ada satu anak bandel yang ingin berada di kanan. Anak itu bisa diberi align self atau flag end. Fleksibilitas ini memungkinkan kita membuat tata letak yang kompleks tanpa harus membuat banyak kontainer pembungkus tambahan. Kita juga harus mengenal flex warp yang mengizinkan elemen untuk tumpah ke baris atau kolom berikutnya. Jika ruang adalah tidak cukup, sangat berguna untuk membuat tampilan
grid galeri foto. Bila tadi yaitu tentang bagian styling, flag direction, axis. Baru selanjutnya kita belajar responsive dimension. Di mana di dua Android yang terfragmentasi kita dihadapkan pada ribuan jenis perangkat dengan ukuran layar yang berbeda, mulai dari ponsel, mungil hingga tablet raksasa. Head crowding dimensi pixel seperti menulis width 300 adalah dosa besar dalam pengembangan aplikasi modern. Angka 300 mungkin terlihat pas di iPhone 13, tapi akan terlihat lebih besar di iPhone SE lama dan terlalu kecil di Samsung Galaxy Z Fold yang terbuka lebar. Aplikasi kita harus bersifat cair atau fluid, mampu mengisi wadah apapun yang disediakan oleh perangkat. Senjata utama kita untuk mencapai fluiditas ialah property flex, yang menerima nilai angka atau rasio. Property flex bekerja berdasarkan sistem pembagian jatah ruang yang tersedia. Jika kamu memberikan flex 1 pada sebuah komponen, itu berarti ambil semua ruang kosong yang tersisa. Jika ada dua komponen dalam satu wadah dan keduanya diberi flex 1, mereka akan membagi ruang sama rata, yaitu 50-50. Jika satu komponen diberi flex 2, yang lain flex 1, maka total ruang dibagi menjadi 3 bagian. Komponen pertama mendapat 2/3, dan yang kedua mendapat 1/3. Konsep rasio ini sangat powerful, karena tidak peduli berapa piksel sebenarnya tinggi layar tersebut. Kita hanya peduli pada properti pembagian dan menjamin tata letak kita selalu proporsional, tidak peduli apakah aplikasi tersebut dibuka di HP kecil atau tablet. Selain rasio flash, kita juga menggunakan persentase seperti width 50%. Ini memberitahu elemen untuk mengambil setengah dari layar induknya. Perlu diingat bahwa persentase selalu relatif terhadap wadah membungkus langsung. Jika wadah induknya tidak memiliki ukuran yang jelas, misalnya tingginya menyesuaikan konten, maka presentasi anak mungkin tidak akan bekerja seperti yang diharapkan. Seringkali komunikasi flex 1 untuk mengisi sisa ruang dan ukuran tetap flex size untuk elemen tertentu seperti header setinggi 60 adalah pola yang paling umum digunakan. Header tetap diam dan sementara konten tubuh aplikasi melar menyesuaikan sisa layar. Namun ada kalanya kita benar-benar butuh tahu ukuran aktual layar, misalnya untuk membuat konten elemen yang ukurannya persis setengah layar dikurangi margin tertentu. Untuk ini, React Native menyediakan API dimensions, tetapi cara lebih modern didasarkan adalah menggunakan hook use window dimension. Keunggulan hook ini dibandingkan API dimension get biasa adalah ia secara otomatis memperbarui nilai jika ukuran layar berubah. Kapan ukuran layar berubah? Saat pengguna memutar HP dari potret ke landscape atau pada perangkat lipat foldable saat layar direntangkan. Hook ini memastikan kalkulasi dimensimu selalu sinkron dengan kondisi fisik perangkat saat ini. Strategi lain yang penting adalah penggunaan aspek rasio terhadap kita. Terkadang kita menampilkan gambar dan rasio lebar tinggi, tetapi terjaga, misalnya 16/9 untuk video. Tidak peduli berapa lebar layarnya, dengan properti aspek rasio 16/9 kita cukup menentukan lebar layar, misalnya 100%. Dan juga secara otomatis akan menghitung tinggi agar rasionya pas. Ini mencegah gambar menjadi gepeng atau terdistorsi. Tanpa properti ini, kita harus menghitung tinggi secara manual menggunakan rumus matematika setiap kali lebar berubah, yang tentu saja merepotkan dan rawan bug. Tadi kita belajar tentang remote responsive dimension. Lalu di sini ada the style sheet API atau the blueprint dari sistem. Meskipun kita menulis gaya langsung di dalam properti komponen disebut inline stylus, React Native menyediakan mekanisme yang lebih struktur dan berkinerja tinggi bernama StyleSheet API. Menulis gaya seperti line seperti view, style, background color yaitu warna red, padding 20 memang cepat dan praktis untuk eksperimen. Tetapi
Jika dilakukan di seluruh aplikasi, kode akan menjadi berantakan dan sulit dibaca. Terlebih lagi, setiap kali komponen dirender ulang, objek gaya inline tersebut dibuat ulang di memori sebagai objek baru. Meskipun mesin JavaScript modern sangat cepat membersihkan memori, dibuat objek gaya baru setiap detik dan daftar panjang bisa menyebabkan penurunan performa mikro. Lalu ada style sheet thread adalah metode standar untuk mendefinisikan gaya di luar komponen. Dengan cara ini, kita membuat cetak biru gaya sekali saja saat file dimuat dan kemudian merujuk ke cetak biru tersebut berkali-kali. Ini mirip dengan konsep kelas CSS di web. Kode menjadi lebih bersih karena logika render terpisah dari definisi gaya. Ketika bisa memberikan nama yang bermakna setiap blok gaya, container, header text, primary button, yang membuat kode bersifat self-documenting. Saat orang lain membaca kodemu, mereka langsung paham tujuan visual dari sebuah komponen hanya dengan membaca nama gayanya. Salah satu fitur hebat dari sistem gaya React Native adalah kemampuan untuk menggabungkan gaya menggunakan array sintak. Properti style bisa menerima array objek gaya seperti style bus button, style active button. Bahwa keajaiban adalah gaya yang berada di posisi lebih kanan akan menimpa gayanya di kiri. Ini memungkinkan kita membuat sistem gaya yang bersifat pewarisan atau inheritance atau cascading secara manual. Kita bisa punya gaya dasar tombol lalu menumpukkan dengan gaya variasi warna tertentu. Dan terakhir menumpuknya lagi dengan gaya spesifik atau kondisi tertentu. Ini sangat powerful untuk membuat komponen yang dinamis namun tetap terorganisir. Lalu namun style sheet bukanlah satu-satunya kebenaran. Ada kasus valid untuk menggunakan inline style, terutama untuk nilai yang benar-benar dinamis dan berubah berdasarkan logika program. Seperti animasi, interpolasi, atau warna yang dikirim dari server. Dalam kasus ini, kita bisa mencampur keduanya. Menggunakan style sheet untuk struktur dasar yang statis, layout, padding, font. Di inline style untuk satu atau dua properti yang berubah dinamis. Keseimbangan ini memberikan performa terbaik untuk mengorbankan fleksibilitas. Lalu selanjutnya kita belajar tentang modern styling approach, the Tailwind Revolution. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pengembangan web telah dilanda badai revolusi bernama Tailwind CSS, dan angin segar ini berakhir berembus kencang ke ekosistem React Native. Pendekatan tradisional menggunakan style sheet sering kali terasa lambat karena kita harus bolak-balik melompat antara blok CSS di atas dan blok style di bawah file, hanya untuk mengubah margin. Selain itu, memberi nama untuk unik pada setiap wadah kecil seperti container inner wrapper sangat melelahkan otak. Solusi modern untuk masalah ini di React Native adalah Nativewind, sebuah pustaka yang membawa kekuatan dan kecepatan Tailwind CSS langsung ke dalam komponen React Native. Native memungkinkan kita menulis gaya menggunakan utility class di dalam property class name, mirip web, seperti view, class name, flex, big item, counter, justify, center. Dengan sekilas pandang, kita langsung tahu bahwa kotak ini akan mengisi ruang berlatar putih dan mempromosikan isinya di tengah. Tidak lagi lompat-lompat ke bawah file, tidak ada lagi kebingungan mencari nama variabel gaya. Kecepatan pengembangan meningkat drastis karena kita memiliki UI tanpa meningkatkan konteks struktur komponen. Cara kerja Nativewind sangat cerdas. Ia menggunakan bubble plugin untuk memproses kelas-kelas string tersebut pada waktu kompilasi, bukan saat aplikasi berjalan. Ia mengubah string big white p4 menjadi objek stylesheet.create natif yang valid ini di layar. Ini berarti kita mendapatkan kenyamanan penulisan developer HTML ala CSS. Tetapi dengan performa tinggi ala native stylesheet, tidak ada overhead atau beban tambahan yang signifikan saat aplikasi dijalankan di HP pengguna. Ini adalah situasi win-win, solusi yang jarang terlihat di dunia pemrograman. Kode lebih mudah ditulis tapi hasil akhirnya tetap optimal.
Keunggulan lain dari pendekatan ini adalah konsistensi desain sistem. Tailwind bekerja dengan sekumpulan token standar untuk warna, spasi, tipografi. Alih-alih menebak-nebak apakah margin ini 18 pixel atau 20 pixel, kita menggunakan skala standar M-5 atau margin level 5. Ini mencegah menggunakan magic number atau angka acak yang bertebaran di seluruh kode, membuat UI aplikasi terlihat jauh lebih konsisten dan profesional. Jika kamu ingin mengubah warna utama aplikasi, kamu cukup mengubah konfigurasi Tailwind config.js, dan perubahan itu akan merambat ke seluruh aplikasi secara instan. Kita cari Tailwind config.js. Katanya untuk konfigurasi, mengatur tema, warna, font, menentukan file mana yang diproses, menambahkan custom style. Oh, jadi dia mau ini. Katanya konten. Oh, yang ini yaitu menu file akan dipindah supaya hanya kelas yang dipakai saja yang dikenal hemat ukuran CSS. Oh, ini untuk menentukan filenya yang akan dipindai. Baru kalau then extend ini untuk mengatur desain, warna, ukuran, spacing. Dem extend, oh ini warna, nambah style baru. Intinya Tailwind ini adalah file untuk mengatur dan menyesuaikan Tailwind sesuai kebutuhan project. Tentu saja pendekatan ini adalah memiliki kritik sendiri, terutama soal tampilan kode yang menjadi jelek atau penuh sesak dengan string kelas yang panjang. Membaca baris kode yang berisi 15 nama kelas bisa jadi membingungkan bagi sebagian orang. Namun komunitas berargumen bahwa kekurangan estetika kode ini terbayar lunas dengan produktivitas yang didapat. Selain itu, fitur seperti penyembunyikan kelas di editor akan ekstraksi komponen bisa membantu menjaga kerapian kode. Sebagai generasi pengembang baru, sangat disarankan untuk tidak mencoba dan memahami paradigma utility first ini. Industri bergerak cepat ke arah alat yang meningkatkan efisiensi. Native Win bukan sekedar tren, tapi respon terhadap kebutuhan atau akan pengembangan UI yang lebih cepat dan terstandarisasi. Di buku ini kita akan mengenakan cara klasik style sheet dan pemenahanan. Baru di sini ada integrasi keislaman. Nah, yang mana tadi kita belajar yaitu tentang flexible styling. Ada upaya elemen visual yang ternyata memiliki korelasi dengan prinsip-prinsip fundamental Islam. Yaitu Flexbox dan konsep, yaitu ada di al-adl atau keadilan. Inti dari Flexbox menggunakan justify content dan align item adalah menempatkan UI pada posisi yang seharusnya. Jika kita salah menaruh posisi, tampilan akan menjadi berantakan. Nah, di sini kita lihat dalam dunia Islam, al-adl itu terdapat dalam surat An-Nahl, yang berarti sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Saat kita menggunakan Flexbox untuk meratakan komponen agar seimbang dan proporsional, kita sedang mempraktikkan filosofi keadilan dalam skala mikro. Seorang muslim harus memiliki sense of layout dalam hidupnya, menempatkan hak Allah, hak keluarga, dan hak pekerjaan yang sesuai porsinya masing-masing. Lalu kalau tentang responsivitas dan sifat murunah atau fleksibilitas,
Kita belajar membuat tampilan yang responsif. Aplikasi kita harus bagus dan di balik layar HP kecil maupun tablet besar. Aplikasi tidak boleh kaku. Ia harus bisa beradaptasi dengan wadah. Flex 1. Islam adalah agama yang soleh, yang salih, likuli zaman wa makan. Relevan di setiap waktu dan tempat. Ada dalam surat hadis riwayat Bukhari yang berisi agama itu mudah dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan agama itu akan memudahkannya. Properti seperti aplikasi responsif yang tidak pecah, sal air berubah ukuran, seorang muslim tidak akan pecah imannya berada di lingkungan yang berbeda. Ia bisa beradaptasi atau responsif di mana saja tanpa kehilangan jati dirinya. Lalu styling dan konsep al-jamal atau pindahan. Mengapa repot-repot menggunakan style sheet untuk mewarnai tombol dan mengatur spacing? Karena fungsional yang tidak cukup, manusia menyukai keindahan. Aplikasi yang buruk rupa akan ditinggalkan oleh penggunanya. Islam sangat mengapresiasi keindahan al-jamal. Itu keindahan adalah sifat Allah. Di mana ada hadis riwayat Muslim yang berisi, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Mendesain antar muka pengguna UI sangat bersih, rapi, dan sedap dipandang adalah beberapa bagian dari ihsan. Jangan buat aplikasi yang kumuh dan acak-acakan. Sebagai developer muslim, kita dorong menghadirkan karya yang estetik dan menyenangkan hati orang lain. Di rangkumannya, tadi kita belajar tentang styling dan art. Yang pertama ada kita tadi belajar yoga. React Native tidak menggunakan mesin CSS browser. Penerjemah menggunakan mesin bernama Yoga C++ yang menerjemahkan aturan Flexbox menjadi koordinat pixel presisi di Android. Lalu yang kedua ada Flex Direction Axis, adalah kunci Flexbox yang memahami sumbu axis. Yang dimana dia untuk mengatur posisi sepanjang sumbu utama, atau dia tegak lurus atau menyamping tuh. Responsive Dimension UI cair. Ya, jangan pernah menggunakan ukuran pixel mati headcode seperti W300. Flex rasionya itu flex 1 memerintahkan komponen untuk memakan semua sisa ruang yang tersedia. Jika ada komponen dan flex 1, mereka berbagi ruang 50-50%. 50-50. Lalu ada style sheet API, yaitu cara standar menulis gaya. Performa style sheet thread membuat dengan definisi gaya sekali saja dan memiliki seperti kelas. Jauh lebih efisien daripada inline styles yang membuat objek baru render. Kita baca evaluasi studi kasus dan analisis kritis. Contoh kita baca yang soal 1 ya. Analisis keasalahan sumbu Flexbox dan prinsip adil. Skenario konteks. Seorang developer ingin membuat tampilan kartu profil di mana foto berada di kiri dari teks dan nama berada di kanan. Namun, ia lupa bahwa default React Native adalah kolom. Akibatnya, foto dan teks akan tertumpuk vertikal atas bawah. Jadi ini profil, baru di sini ada nama. Sebelumnya dia ingin namanya itu di samping. Berada di samping kiri teks nama. Jadi ini foto, ini profil. Ia mencoba memperbaiki dengan justify content center, tapi tampilannya malah semakin aneh di tengah-tengah. Jadi tampilannya kalau dia memakai ini menjadi ini foto profilnya, ini namanya di tengah-tengah layar. Pertanyaannya, lakukan analisis C4 terhadap kesalahan pemahaman sumbu eksis yang terhadap pada kasus di atas. Jelaskan properti apa yang seharusnya diubah untuk memperbaiki arah aliran flow elemen. Hubungkan kasus saat penempatan ini dengan konsep al-adl dan dalam Islam definisikan sebagai meletakkan sesuatu yang tempatnya. Mengapa memahami orientasi hierarki sangat oke. Coba kita cari ini.
Analisis flagboard, yang dimana masalah utama developer itu menggunakan default regnate yaitu flag direction column. Artinya main axis sumbu utama vertikal atas bawah. Yang terjadi foto dan teks bertumpuk ke bawah. Nah, jadi ini foto, ini teksnya, bukan menyamping yang diinginkan tadi. Kesalahan kedua itu salah memakai justify content. Karena arah masih kolom, maka elemen di posisi tengah secara vertikal bukan ke samping. Solusi yang benar yang harus diubah itu file direction row, yaitu ubah layout menjadi row. Contoh, di sini file directionnya ditambahin yaitu row. Baru penjelasan kenapa ini solusi. Main axis horizontal kiri kanan, cross axis vertikal atas bawah. Ya, hasilnya foto di kiri, teks di kanan sesuai keinginan. Lalu hubungan dengan konsep, jadi dia tadi kasus tadi itu menambahkan flag direction row. Nah ini, sudah dijelaskan kunci jawabannya. Kolom harus diubah menjadi flag direction row agar menyamping. Kata kunci jawabannya. Yalah, mungkin sekian materi di bab 5 ini yang mengenai styling dan layout. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.